Lillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman 59. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin. Alhamdulillah, yahdikumullah. Kata Abu Sa'labah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami di wilayah ahlu kitab, di wilayah suatu kaum yang mana mereka itu adalah ahlu kitab. Afana kulu fi aniyatihim, apakah boleh kita makan menggunakan bejana-bejana mereka, alat-alat mereka seperti wajan, piring, kuali, dandang dan yang lainnya. Qal, lalu Rasul mengatakan, la ta'kulu fiha, janganlah kalian makan pada alat-alat tersebut, illa, kecuali alla tajidu ghairaha, kecuali apabila kalian tidak mendapati selainnya, ya, tidak mendapati selainnya. Fagsiluha, maka cuci saja. Wa kulu fiha, dan makanlah padanya. Muttafaqun alaih. Kata Rasul, jangan, kecuali kalau memang tidak ada wajan yang lain. Kalau tidak ada wajan yang lain, maka cuci saja kemudian makan, boleh. Wa an Imran ibni Husain, dari Imran bin Husain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tawaddau, berwudu, min mazadati imra'atin musyrikatin, berwudu dari wadah milik seorang wanita musyrikah. Muttafaqun alaih. Takhrijul haditsain. Al-haditsul awal rawahul Bukhari wa Muslim. Al-haditsul tsani, hadits Imran ibn Husain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikatin, istanbatahul muallif min haditsin tawil rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang kedua dari Imran bin Husain, itu juga muallif beristinbat, ya, berasal dari hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun pembahasan yang disebutkan dalam hadis ini berkaitan dengan hukum menggunakan perabotan-perabotan masak milik orang-orang kafir, ya, baik dari kalangan ahlu kitab
sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Tha'labah, ahlul kitab itu ditujukan kepada Yahudi dan Nasara, al-Yahud wan Nasara, itu mereka disebut dengan ahlul kitab. Adapun musyrik, maka yang ditujukan adalah para penyembah berhala dari kalangan penduduk kota Mekah atau yang semisalnya. Kita baca fikih al-haditsain. Mas'alatun, masalah ya. Istikhdamu aniyatil musyrikin, hukum menggunakan bejana ya, atau yang semisalnya dari bejana. Apa selain bejana itu? Misalkan cangkir, gelas, piring, mangkok, atau yang semisalnya, kuali, wajan, milik al-musyrikin, milik kaum musyrikin ya, dari kalangan orang-orang kufar. Apa hukumnya? As-sahih alladzi alaihi jumhurul ulama, pendapat yang sahih yaitu pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas para ulama, annahu la yahrum istikhdamu aniyatil kufar. Pendapat mayoritas para ulama, mereka mengatakan tidak haram, tidak haram menggunakan bejana-bejana milik orang-orang kafir, walau ma'a wujudi ghairiha, meskipun didapati ada bejana selain milik orang kafir tadi. Walau lam tugsal, meskipun bejana-bejana tersebut tidak dicuci, boleh saja kata jumhur, tidak masalah, tidak masalah, mau dipakai itu hukumnya boleh. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, wa ta'am, dan makanan milik ahlul kitab tersebut hillul lakum. Ta'am di situ maksudnya zabihah, sembelihan milik ahlul kitab itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sembelihan milik ahlul kitab itu halal untuk kalian. Wa ta'amuhum yakunu fi aniyatihim, sisi istinbatnya, makanan mereka itu ya pasti ada di bejana-bejana mereka. Walam ya'mur asy-syari'u bi ghusliha, sedangkan syariat tidak memerintahkan untuk dibasuh. Walam yuqayyid jawaza istikhdamiha bil hajah, juga syariat tidak mentaqyid, tidak mengikat bolehnya penggunaan bejana-bejana tersebut tatkala ada hajat. Kan dalam hadis itu ada secara zahir menunjukkan kalau memang kondisinya hajat itu memang dibutuhkan ya. Karena disebutkan dalam zahir hadis itu, Rasul mengatakan jangan kalian pakai kecuali kalian tidak memiliki yang lain. Silakan kalau tidak memiliki yang lain kalian pakai. Nah itu kan mengesankan ada takyid.
Namun kata Syekh, ya, enggak ada takyid. Ya. Wa dzakara al-muallif, ya. Dan muallif menyebutkan, ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan para sahabat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tawaddau, ya, berwudu min mazadati musyrikatin, berwudu dari wadah penampungan air milik seorang musyrikah. Disebutkan dalam hadis yang panjang kejadian ini ketika Rasul sedang safar bersama para sahabat. Pada waktu itu faqadul ma, mereka tidak mendapati air. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya agar mencari air. Kemudian mereka pun pergi, lalu mereka menjumpai seorang wanita musyrikah, ya, yang sedang berdiri atau sedang duduk di dua tempat penampungan air milik dia. Mazada itu tempat penampungan air yang ada di dekat onta, ya, waktu itu. Kemudian Nabi SAW mengizinkan untuk mereka berwudu dari air tersebut. Wa hadza yadhhar minhu annahum tawaddau minha wa lam yaghsiluha awwalan. Dan dari hadis ini yang nampak adalah bahwasanya mereka para sahabat bersama Rasul berwudu dari mazada tersebut, dari wadah air tadi, walam yaghsiluha, dan mereka tidak membasuhnya. Wa jaa fis sahihain anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'athu imra'atun minal yahudi ila ta'am. Juga disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang atau diajak oleh seorang wanita untuk menikmati makanan. Fadakhala wa akala min ta'amiha, lalu Rasul masuk dan makan dari makanan tadi. Wa man ma'ahu minas sahabah, dan juga ikut makan bersama Rasul orang-orang dari kalangan para sahabat. Fi qissati syati al-masmumah, pada kisah kambing yang dilumuri oleh racun. Wa syahid, sisi pendalilan dalam hadis ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala min ta'amiha, bahwasanya Rasul makan dari makanan atau buatan ahlul kitab tersebut. Ta'amuha wal aniyatuha, maka makanan tersebut adalah makanan dari bejana tersebut. Aniyah itu ya bejana, adalah bejana milik mereka. Walam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin li aniyatiha, Nabi SAW sebenarnya pada hakikatnya tidak terlalu membutuhkan bejana tersebut. Faqad kanatil awani mawjudatan indal muslimin, pada hakikatnya bejana-bejana itu juga ada di kalangan kaum muslimin. Walam ya'mur an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ghusli aniyatiha, Nabi SAW tidak memerintahkan untuk membasuh bejana-bejana tersebut qabla ayyudha fiha ta'am, sebelum diletakkan makanan padanya.
Sehingga dari sini bisa disimpulkan ya ikhwan, pendapat jumhur ulama bolehnya memakai alat-alat yang dipakai oleh ahlul kitab atau kaum musyrikin seperti piring, wajan dan yang lainnya. Tidak masalah bagi antum gunakan untuk masak punya tetangga mereka. Bagaimana kalau seandainya ada non muslim, orang kafir jualan nasi goreng? Ya, jawabannya halal makanan tersebut selagi makanan tadi ya halal. Ya. Jualan pempek. Karena sebagian orang kadang ya taharraj, merasa berat ketika makan pempek, makan bakso, makan mie kalau yang jualnya non muslim, dengan alasan dia nanti dia pakai ini dulu untuk goreng babi, untuk ngerendang babi. Nah, bagaimana dengan alasan seperti ini? Alasan seperti ini kurang tepat. Kenapa Rasul SAW pernah memakai bejana-bejana mereka ketika disuguhkan makanan? Wa minal adillah anna sahaba kanu yaftahuna biladal kufri fil ghazawat wa yahsuluna ala amwalihim. Di antara dalil yang menunjukkan kebolehan akan hal tersebut bahwasanya dulu mereka para sahabat memenangkan, menaklukkan negeri-negeri kufar pada peperangan-peperangan yang ada, serta mereka mendapatkan harta-harta milik orang-orang kafir tersebut. Wa min amwalihim al-awani, dan termasuk harta-harta orang kafir ketika itu adalah bejana-bejana. Walam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'mur bi ghusliha. Nabi SAW tidak memerintahkan untuk dibasuh. Walau wajada hadza la nuqila ilaina. Kalau seandainya walau wujida hadza, kalau seandainya yang demikian ini didapati, la nuqila ilaina, niscaya akan dinukilkan kepada kita. Li'annal ghazawat katsirah, dikarenakan peperangan-peperangan tersebut sangatlah banyak. Wa zahiru hadisi Abi Tha'labah, sedangkan zahir hadis Abu Tha'labah, annahu la yajuzu istikhdamu aniyatil musyrikin illa indal hajah. Sedangkan zahir hadis Abu Tha'labah mengesankan bahwasanya tidak boleh menggunakan bejana-bejana kaum musyrikin melainkan tatkala memang ada hajat, ada kebutuhan. Idza lam najid badilan anha, tatkala kita tidak mendapati pengganti dari bejana tadi. Wa antuksal qabla an tustakhdam, atau qabla al-istikhdam, yaitu dengan cara dibasuh sebelum digunakan. Itu yang zahir dari hadis Abu Tha'labah. Nabi SAW mengatakan la ta'kulu fiha, ya, jangan kalian makan dari bejana tersebut illa an la tajidu ghairaha, kecuali kalau kalian tidak mendapati selain bejana itu tadi. Faghsiluha, maka basuh, wa kulu fiha, silakan kalian makan. Maka hadis yang zahirnya mengesankan indal haja ini tadi, wal jawab alaihi bil ati, maka jawabannya sebagai berikut. Al-awwal ayyuhmal ma fi hadithi Abi Tha'labah 'ala al-karaha. Apa yang ada dalam hadis Abu Tha'labah dibawa kepada pengertian hukumnya makruh saja. Fayukrahu istikhdamu aniyatil kufar biduni hajatin, maka hukumnya makruh menggunakan bejana orang-orang kafir biduni hajah, tanpa ada hajat, ma'a wujudi ghairiha, kalau masih ada yang lain. Jadi hukumnya makruh saja. Wa yukrahu kadzalika istikhdamuha qabla an tughsal, demikian juga dimakruhkan kalau dipakai sebelum dibasuh. Wa hadzal karaha min babil ihtiyati wal wara', kemakruhan yang seperti ini cuma digolongkan min babil ihtiyati wal wara', wa li ajli tanfir min awanihim, dan juga dalam rangka untuk lari dari bejana-bejana mereka. Fahum yatbakhun fiha al khanazir wal maitah, dikarenakan mereka orang-orang kafir biasa menggunakan bejana-bejana, kuali-kuali mereka atau dandang-dandang mereka untuk memasak babi atau bangkai. Wa yashrabuna fiha al-khumur, mereka biasa minum-minum khamr di peralatan-peralatan tersebut, gelas atau yang semisalnya. Sehingga kalau ada bejana orang-orang kafir, gelasnya orang kafir, mangkoknya orang kafir, bolehkah kita pakai? Jawabannya boleh. Namun kalau ada yang lain, kita pakai yang lain. Ya. Hukumnya apa? Makruh saja, makruh.
kalau belum dicuci. Baiknya apa? Kalau mau dipakai, dicuci dulu. Asani, alasan yang kedua, ayuqal, jawaban yang kedua, innan nahya an istikhdamiha illa indal haja wa ba'da ghusliha yakunu fi anyatil kufar allati yaglib 'ala dhann anna fiha najasatan. Sesungguhnya larangan dari menggunakannya melainkan tatkala adanya hajat setelah dibasuh, itu pada kasus bejana orang-orang kafir yang menurut dugaan terbesar kita pada bejana tersebut ada najis. Amma idza ghalaba 'ala dhann anna laysat fiha najasatan, adapun kalau menurut dugaan terbesar bahwasanya bejana tersebut tidak ada najisnya, fahadhi yajuzu istikhdamuha, ini boleh-boleh saja dipakai walau ma'a wujudi ghairiha, meskipun ada yang lain, walau biduni taghsil, meskipun tanpa harus dibasuh. Ya, wallahu a'lam. Jelas ya? Nah, itu tadi. Intinya boleh enggak? Jawabannya boleh. Ada mangkok, ada gelas, antum disuguhi makanan oleh orang-orang kafir, selagi makanannya halal, boleh. Boleh enggak pinjem kuali milik orang kafir, sendok milik orang kafir, gelas dan yang lainnya? Boleh, ya, secara hukum. Namun kalau seandainya ada yang lain, maka yang afdal gunakan yang lain. Itu ringkas kesimpulannya. Adapun hadis setelahnya itu masalah tadbib. Lanjutkan ya, tanggung. Tadbib itu penambalan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atau wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah, akhrajahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasannya dulu qadah itu sejenis baskom atau yang semisalnya, ya, wadah ya, milik Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, bolong, retak, pecah. Fattakhadha makana asy-sya'b, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil silsilah, rantai yang terbuat dari perak, lalu Nabi SAW menambalnya di tempat sya'ab, keretakan tersebut, di celah tersebut. Jadi kata Anas, Nabi SAW dulu punya bejana pecah, retak, ya. Lalu Nabi SAW tambal dengan perak, ya, dengan perak. Nah, kemarin pembahasan kita tidak diperbolehkan menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Tidak boleh. Baik untuk berwudu ataupun untuk makan, untuk minum, tidak boleh. Namun dalam hadis ini pernah ada pada kasus di zaman Nabi SAW, Rasul punya bejana, ada keretakan pada bejana tersebut, ditambal oleh Rasul dengan tambal terbuat dari perak. Hadis ini riwayat Anas, riwayat Bukhari, dari sahabat Anas, riwayat Bukhari. Fiqhul hadis, al-mas'alatul ula, tadbib. Apa makna tadbib? Talhim, bahasa Arabnya talhim. Apa talhim? Ngelas, nambal bahasa kitanya. Solder. Nah, itu bahasanya, ya. Solder atau ngelas. Namanya talhim. Ya. Al-ina bil fiddah. Apa hukum tadbibul ina bil fiddah? Mengelas, menyolder, menambal bejana dengan perak. As-sahih alladzi alaihi jumhur ahli ilmi. Pendapat yang sahih, yaitu pendapat jumhur ahli ilmi, annahu yajuzu istikhdamul ina al-mudabbab bil fiddah indal hajah. Menurut jumhur, boleh menggunakan bejana yang ditambal dengan perak ketika memang dibutuhkan. Ai alladzi insyaqqah, yaitu yang bolong. Fasudda hadzal syak,
lalu bolong tersebut ditambal, ditutup. Warabato baina ajzaihi bimadatin minal fiddah, sehingga dia ikat, ya, ikat bagian dari bejana tersebut dengan bahan terbuat dari perak. Faqad dzakara Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwasannya bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pecah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil rantai yang terbuat dari perak, kemudian beliau tambalkan ke bagian bolong tersebut. Ai makana syak, bagian yang pecah, ya. Al-munkasar silsilatan min fiddah, berupa rantai yang terbuat dari perak. Hatta yulaham, supaya bisa dilas, wa yusad, ditutup, makanus sya'bi, atau makanul inkisar, tempat pecahnya tersebut. Wa hadza mustatsna min umumin nahyi an istikhdami anyatil fiddah. Ini pengecualian yang dikecualikan dari keumuman larangan dari menggunakan bejana perak. Fa yajuzu istikhdamul ina al-mudabbab bil fiddah fil akli wasyurbi wal wudu' minhu. Diperbolehkan menggunakan bejana yang ditambal dengan perak ketika makan, minum, dan berwudu darinya. Itu boleh. Yang dilarang yang terbuat dari perak. Adapun kalau cuma ditambal dari perak, itu tidak masalah. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, tadbibul ina bidzahab. Apa hukum menambal bejana, menambal kuali, menambal dandang dengan emas? Kalau dengan perak tadi pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sekarang dengan emas boleh apa tidak? As-sahih alladhi alaihi jumhur ahli ilmi annahu la yajuzu at-tadbibu bidzahab. Pendapat yang sahih, pendapat jumhur ahli ilmi, tidak diperbolehkan penambalan dengan emas. Fala yusaddul kasru wa yulahhamul makan al-maksur fil ina bidzahab li amrin. Maka tidak diperbolehkan ditutup kertakan tersebut atau tempat yang pecah tersebut dilas dengan menggunakan emas, li amroin, dengan dua alasan. Al awal annal asla at-tahrim. Alasan yang pertama, hukum asal adalah keharaman. Wa inna ma ustuthniya ma ja'a fi dalil wa dalil huna khassa bil fiddah. Pengecualian hanya datang dalam permasalahan atau hanya bisa dikecualikan dengan dalil, sedangkan dalil di sini hanya mengkhususkan perak. Asaniyah, alasan kedua, hunaka farqun kabir baina adz-dzahabi wal fiddah. Ada perbedaan yang sangat luar biasa, sangat besar antara emas dan perak. Fadzahabu aghlah, az-zahab, emas itu lebih mahal. Wat tafakhur fihi aksar, berbangga-banggaan dengan emas itu lebih mendominan. Fala yuqasun nafis ala ma dunahu, maka tidak bisa dikiaskan yang lebih bernilai untuk yang lebih di bawahnya. Wallahu ta'ala al-shawab. Ya, naktafi bihadzal qadar. Cukupkan pelajaran sampai di sini. Insyaallah taala untuk besok subuh dan Sabtu subuh durus di sini dilanjutkan sama Dr. Vicky. Naktafi bihadzal qadar.